Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda yang saya hormati, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Senantiasalah kita selalu bersyukur, menghargai pemberian Allah Ta'ala, baik yang berupa materi maupun imateri. Semua itu karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang pada kita semua. Sudah diberikan kesehatan, keselamatan, ketenteraman, kedamaian, kesejukan, keindahan dalam hidup, sehingga hidup ini akan selalu bahagia, nikmat, sejahtera. Apapun kita syukuri, kita nikmati dalam kehidupan ini, insya Allah akan menjadikan berkah dalam kehidupan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk topik malam hari ini sesuai undangan DPA Group, yaitu senyum dan syukur dalam Al-Quran. Kenapa judul ini muncul? Ya karena memang di Al-Quran ada. Dan ini juga serial tentang metamorfosis sang jiwa. Bapak Ibu yang saya hormati, senyum dan syukur itu ada hubungan. Jadi ada hubungan. Saya ambilkan contoh, misalnya ada kelompok itu kelompok senam gitulah, senam lansia itu kayak gitu ya. Kemudian nyetel musik dengan gembira ya. Nah, ini bagi yang orang yang sebagian ya, mungkin tidak banyak tapi dalam ilmunya masih ya sempit, dia tidak senang musik, bahkan mengharamkan, itu melihat sesuatu itu tidak mungkin senyum, serem wajahnya, bersengut. Tapi bagi seseorang yang mengetahui bahwa yang namanya musik, bunyi itu adalah suara semesta, vibrasi semesta, artinya itu adalah bunyi dari yang maha mendengar, bunyi Allah yang maha meliputi segala sesuatu. Nah, akhirnya apa? Kalau yang terjadi seperti itu, pasti dia senyum karena melihat itu tadi, melihat apa? Melihat orang senam, kemudian ada musik yang musiknya itu gembira ria, sehingga dia itu bisa ada apa ya, resonansi. Nah, inilah antara senyum, bisa menikmati, orang tersenyum itu adalah menikmati. Bahkan di suatu riwayat kan senyum itu adalah sedekah. Nah, mari kita lihat beberapa ayat nanti ya. Sebab kuncinya supaya kita ini dengan topik ini bisa happy, bisa bahagia. Karena kalau kita ingin bahagia kan harus netral. Netral ya dalam arti perut kita itu kalau netral penak Pak, tidak merasa lapar, tidak merasa kekenyangan, penak tuh ya. Tapi nek merasa lapar terus
apa itu terlalu kenyang kan tidak penak, tidak netral masalahnya. Nah, oleh karena itu ya, mari kita lihat supaya apa? Supaya kita ini bisa bahagia. Karena bahagia itu dirasa, Pak. Bukan di rasio. Kalau rasio itu pikiran. Kalau pikiran tuh, wah saya harus bahagia piye ya supaya bahagia. Saya tak kesana, saya tak begini dan lain sebagainya. Tapi kalau rasa itu ya, pokoknya saya bahagia dirasakan gitu aja sudah itu. Cuma ciri-ciri orang bahagia itu salah satunya juga senyum, ya. Salah satunya senyum. Mungkin juga ketawa, wajahnya ceria, itu dia sudah happy, sudah bahagia. Nah, nanti kita melihat seorang nabi yang dia itu senyum dan bersyukur. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat foto seseorang yang sedang marah, itu saya kira foto yang paling jelek gitu. Kalau jenengan pas marah coba difoto tapi mboten action. Pas marah tenan ora konangan difoto kancane ngoten. Terus dibandingkan dengan yang senyum misalnya gitu. Nah, pasti berbeda ya. Nah, ini senyum ini. Ya. Ini pernah ditolak seseorang. Tapi tidak apa-apa. Joko desa ning kutha. Ya. Rasa suwe-suwe engko ndak diprotes. Ini senyum, maksud saya bukan riya atau pamer, tapi senyum itu ada sing nyawangi seneng gitu. Itu dulu kan Joko desa ning Kauman Solo sampai disenengi ponakane Ibu Kos barang ya wedi masalah. Wong desa tadi wedi. Sana ya cantik. Ya, masa lalu biarlah berlalu gitu aja. Sekarang sebelum kita melihat ayat, Pak, ada renungan dari Lembah Semut ya. Itu Bapak bisa baca juga. Sebuah pasukan kolosal gabungan dari jin, manusia, dan burung berbaris dalam formasi sempurna di bawah komando seorang raja. Ini adalah puncak kekuasaan duniawi, sebuah simbol kejayaan yang mungkin membuat pemegangnya mabuk kepayang. Tetapi ya, sejarah tidak mencatat Sulaiman tenggelam dalam puji-puji ataupun mabuk kepayang. Jadi Nabi Sulaiman membawa pasukan. Justru beliau itu ya, dalam puncak kekuasaan, detik paling menentukan terjadi di sebuah lembah semut. Kekuatan sejati bukanlah pada gemuruh pasukan, tetapi pada keheningan seorang pemimpin yang mampu mendengar bisikan lembut dari tanah. Peringatan penuh kasih dari seekor semut kepada kaumnya. Jadi waktu Nabi Sulaiman ya sudah pasukannya berbaris, sudah siap, istilahnya kalau istilah sekarang ada show force ya, apa itu, menunjukkan kemampuan, menunjukkan kekuatan itu. Jadi, nah kita lihat ayatnya. Kita mulai dari ayat 17 dari surat 6 surat 27 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaimana junutuhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentara dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Ya, ini ayat 17. Kita lanjut 17 dulu. Kata idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum
Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut atau ratu semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Jadi ini peringatan dari ratu semut ya kepada bawahannya supaya masuk ke tempatnya masing-masing atau ke lubangnya masing-masing supaya tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Karena dia merasa tidak tahu kalau di bawah ada semut kan begitu. Nah, itu ratu semut mengingatkan anak buahnya seperti itu ya. Jadi kalau kita mempelajari tentang semut Pak, bahasa semut itu indah. Kalau ada makanan itu tidak seperti manusia dimakan sendiri. Jadi temannya itu diberi informasi, kemudian beriringan. Nanti kalau ketemu di jalan ya masih jauh, masih anu gitu. Jadi ketemu itu ya komunikasi sudah dekat gitu. Aku sudah kenyang, aku pulang. Enggak bawa apa ya sudah sak kenyang itu. Itu jadi maka istilahnya ada gula ada semut, karena semut itu biasanya senang gula gitu. Suka yang manis ya. Karena ada binatang yang sukanya itu tidak yang baik, misalnya lalat itu yang dicari tempat yang buruk. Tapi kalau lebah dicari walaupun tempatnya sampah tapi dia mencari tempat yang baik yang ada bunganya. Nah, itu tadi semut ya mengatakan pada itu. Nanti kita akan melihat keterangannya. Lantas ayat 19-nya, fatabassama dhahikan min qauliha, ya, maka dia Sulaiman nih tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Ya. Waqala, dan Sulaiman berkata, Robbi auzi'ni an azkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wadkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Jadi ini Nabi Sulaiman setelah mendengar ya, ratu semut tadi mengatakan pada anak buahnya supaya semut-semut yang kecil-kecil itu masuk ke lubangnya, ke tempatnya masing-masing ya. Nabi Sulaiman ini tersenyum. Setelah tersenyum dia mengatakan yaitu ya Tuhanku ya. Aku ya ilham untuk tetap mensyukuri nikmatnya. Jadi senyum sambil bersyukur Pak. Maka topiknya itu senyum dan syukur dalam Al-Quran. Ternyata setelah mendengar sesuatu yang dia bagi Sulaiman itu menakjubkan ya, dia tersenyum. Setelah itu baru dia mengatakan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal yang soleh yang kau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Jadi ayat ini berkorelasi dengan surat 46, surat Al-Ahqaf ayat 15 ya. Kalau di Al-Ahqaf itu kan untuk orang-orang yang sudah usia 40 supaya berdoa, hampir sama di depannya, cuma bedanya di belakang. Kalau di Al-Ahqaf 15 itu kan bunyinya mulai dari depan seperti ini juga, Rabbi auzi'ni an azkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu, kemudian wa aslih li fi dzurriyyati. Kemudian setelah itu bedanya di situ, kemudian ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Tapi kalau sini ya bedanya wa
adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur atas nikmat yang Kau anugerahkan kepadaku dan pada orang tuaku. Ini kan dua generasi. Generasi dia supaya bisa bersyukur, dan dulu yang diberikan pada orang tua juga disyukuri, Pak. Karena orang tua kita itu kan ya satu, ada orang tua biologis, ayah ibu kita. Kemudian orang tua ideologis yang bisa memberikan pencerahan pada kita. Nah, nikmat-nikmat orang tua kita itu kalau masih kan juga mengalir ke kita, maka kita perlu bersyukuri, ya. Ada yang masih maaf diberikan rumah, kalau misalnya ya sekolah disekolahkan, dinikahkan, ya. Kemudian diragati dan lain sebagainya. Ini kan kenikmatan orang tua, juga kenikmatan si anak. Misalnya seperti itu, maka juga alayya wali walidayya, padaku dan juga pada kedua orang tuaku. Dan di sini Sulaiman ya tersenyum dan bersyukur. Dia juga minta supaya bisa beramal soleh yang diridhoi. Apakah ada amal soleh yang tidak diridhoi? Ya, mungkin beramal soleh kemudian riya, beramal soleh kemudian ungkit-ungkit dan lain sebagainya, akhirnya tidak menjadi ridho Allah. Dan supaya dimasukkan orang yang mendapat rahmat, kasih sayang. Rahmat itu bahasa Quran, bahasa Arab yang artinya adalah kasih sayang. Supaya dimasukkan hamba Allah yang mendapatkan rahmat dan juga menjadi orang yang soleh. Ya, ini doa yang luar biasa. Jadi untuk topik malam ini, senyum dalam Al-Quran adalah dicontohkan oleh Nabi Sulaiman. Karena ahsanul qasas, sebaik-baik kisah adalah dalam Al-Quran surat 12 ayat 3. Dan Al-Quran juga sebaik-baik berita ya, dalam surat 39 ayat 23. Ahsanal hadis. Dan juga ayat 1 dengan yang lain adalah ahsana tafsiro, sebagai tafsir dalam surat 25 ayat 33. Oleh karena itu, kalau ayat ini kita baca cuma oh ya cerita dulu, kita tidak dapat apa-apa. Harusnya kita menjadi ini, menjadi seperti Nabi Sulaiman ya. Kalau ada sesuatu bisa tersenyum dan bersyukur dan juga berdoa seperti ini. Ya. Kira-kira bisa enggak Bu mencontoh Nabi Sulaiman? Insyaallah ya. Seneng misalnya ya. Kalau saya kemarin dapat cucu ya senyum, ya bersyukur Pak. Ya, misalnya seperti itu. Salah satunya kalau Bapak Ibu mungkin uang wah untuk ditukar guyu, tersenyum, karo bersyukur. Tapi ya ampun nomor terus alhamdulillah tok ampun. Ya napa karo di sedekahke misalnya seperti itu. Jadi atau panen atau apa ya. Atau anak-anaknya soleh solihah dapat tetangga yang baik, wah duit tonggo ya ngirimi buah dan sebagainya misalnya seperti itu. Jadi kan semua itu kan apa perlu Pak. Masa karo tanggane dikirimi panen pelem kirimi senyum ora syukure kan ya harusnya kan niru Sulaiman. Senyum mah matur nuwun alhamdulillah kan gitu gitu. Ya itu sudah niru Sulaiman. Jadi bukan dapat cerita saja tapi sudah meniru. Ya, jadi seperti itulah. Jadi Al-Quran sudah diaplikasikan. Jadi namanya sudah Quran Mubin itu begitu Pak. Ya. Bukan hanya ilmu saja, harus praktek. Ya. Maka ya kekuatan sejati bukanlah pada gemuruh pasukan, tapi pada keheningan seorang pemimpin yang mampu mendengar bisikan lembut dari tanah tadi ya. Peringatan penuh kasih dari seekor semut kepada kaumnya. Masuklah ke sarangmu, jangan sampai kamu diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya sedangkan mereka tidak menyadari. Kalimat terakhir itu adalah mahakarya diplomasi dan empati tingkat tinggi. Sang semut makhluk yang rentan tidak menuduh atau membenci.
ia memahami bahwa pasukan yang lewat itu mungkin tak sadar akan keberadaannya. Jadi semut itu menyadari, jangan-jangan pasukan ini tidak sadar kalau di sini ada semut, kan begitu. Maka dia mengingatkan anak buahnya supaya itu tadi masuk ke lubangnya. Dari sudut pandang psikologi sosial, ini adalah pelajaran tentang menghindari fundamental atribut error, kecenderungan untuk menyalahkan karakter orang lain atas sebuah musibah, alih-alih melihat faktor situasi. Sang semut mengajarkan kita untuk tidak mudah tersinggung dan berprasangka buruk. Ia membaca ketidaksengajaan sebagai sebuah fakta, bukan kesalahan. Jadi kalau tidak mau masuk ke lubang semut, kemudian ada yang keinjak, itu karena tidak sengaja, Pak. Dan yang namanya tidak sengaja itu bukan kesalahan, karena tidak sengaja, tidak tahu. Nah, lalu respon Sulaimanlah yang mengubah narasi kekuasaan selamanya. Jadi dia tidak tersinggung, tidak marah karena kerajaannya dianggap sebagai ancaman. Sebaliknya dia tersenyum dan tertawa. Dalam tawa itu terkandung kerendahan hati, kekaguman pada kebijaksanaan alam dan rasa syukur yang mendalam. Jadi Nabi Sulaiman tidak marah. Kan dikatakan, wah nanti tidak diinjak Sulaiman dan tentaranya. Kalau sekarang ya misalnya, wah nanti Pak Presiden mau lewat, nanti ya minggir, nanti tidak. Dikira ya kalau salah paham kan dikira, wah kui kuoso nginjak, ya tidak mungkin gitu Mas. Jadi di sini ya psikologi kekuasaan menemukan antitesisnya. Biasanya kekuasaan cenderung kaku, arogan, dan takut direndahkan. Maka tawa Sulaiman justru adalah pembebasan sebagai tanda jiwa yang sehat, yang mampu menemukan kegembiraan bukan dari pujian tetapi dari kesadaran akan keagungan ciptaan Allah yang lebih kecil. Tawa itu adalah dekonstruksi keangkuhan. Jadi senyum Sulaiman ini bukan sebagai keangkuhan, tapi adalah sebagai dekonstruksi. Itu maksudnya sebagai kebaikan, bukan untuk merusak. Dan dari tawa itulah lahir sebuah doa yang paling bagus. Doa ini adalah fondasi etika dari setiap pemegang amanah. Dalam perspektif politik, doa Sulaiman adalah tameng paling ampuh melawan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dia tidak meminta tambahan harta, perluasan wilayah atau penaklukan baru. Dia justru memohon sesuatu yang lebih dalam. Jadi Sulaiman itu doanya, kalau para pemimpin kita meniru Sulaiman seperti ini, misalnya saya gambarkan semut ini rakyat kecil, kemudian Sulaiman ini ya para elit di atas. Rakyat kecil seperti semut mengutarakan, memberikan sesuatu masukan misalnya, tapi harusnya kan harus didengar. Karena apa Pak? Yang di lapangan ini yang tahu. Wong kalau kita ada bangunan itu kan biasanya masyarakat setempat tidak dilibatkan. Harusnya ini di sini ini ada saluran, di sini harus ini, tapi kan karena insinyurnya itu insinyur yang sudah punya gelar, kemudian dianggap kan masyarakat sekitar dianggap tidak berpengaruh untuk dia. Padahal sebenarnya itu juga penting karena mengetahui medan geografis ini yang pembangunan. Kalau sosial juga begitu Pak, sosial itu bagian ya mungkin tugas-tugas dari yang berada di teritorial. Untuk masyarakat tentang kesosialan juga harus tahu istilahnya antropologi, sifat dan karakter suatu masyarakat di situ bagaimana kan begitu. Sehingga seorang pemimpin itu seperti Sulaiman ini tidak langsung menyalahkan yang kecil, bahkan dia itu malah bangga kan begitu dan berdoa. Tadi doanya kan, ya Tuhanku anugerahkanlah aku ya ilham untuk tetap mensyukurimu nikmat itu.
Ini adalah pengakuan ya bahwa nikmat terbesar bukanlah kerajaan itu sendiri, tetapi kemampuan untuk mensyukurinya. Jadi kalau seperti Sulaiman ini ya, kalau pengiran punya segala sesuatu ya, rumah bagus, mobil bagus, uang banyak, ya sawah ladang dan lain sebagainya. Nah, ini seperti Sulaiman ini, kuncinya malah di dalam bersyukur, bukan pada fokus pada yang materi itu. Termasuk seorang pemimpin ya, yang syukur akan tetap menggunakan kekuasaannya untuk berbuat adil, berbuat baik, melayani ya, dan memakmurkan, bukan menindas. Dia meminta ya, kemampuan untuk beramal soleh, karena amal soleh adalah bukti nyata dari syukur yang hidup. Dan puncaknya dia meminta untuk digolongkan ke dalam hamba-hambamu yang soleh. Sebuah permintaan yang merendah, mengisyaratkan bahwa gelar raja atau pemimpin tidaklah berarti apa-apa dibandingkan dengan gelar abduka solihin, as-soleh, hambamu yang soleh. Jadi Sulaiman ini menyadari raja, jadi presiden, jadi panglima tertinggi itu masih kalah dengan titel solihin, soleh. Artinya seperti itu, Pak. Maka dia dalam tugasnya itu melayani, mengayomi dengan cara yang adil, bukan malah istilahnya otoriter ya, dan juga semena-mena, bahkan malah makan uang rakyat dan sebagainya. Inilah yang bertentangan, tidak sesuai dengan tadi yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman. Lantas dalam konteks sosial, kisah ini adalah pelajaran tentang mendengar suara-suara lembut. Sebuah masyarakat yang sehat bukanlah yang hanya mendengar gemuruh suara mayoritas atau kelompok kuat, tetapi juga yang memiliki kepekaan untuk mendengar suara semut kelompok minoritas, marginal dan rentan yang seringkali ya, tak terlihat. Seorang pemimpin sejati adalah seperti Sulaiman yang telinga hatinya ya cukup sensitif untuk menangkap jeritan sunyi yang bisa terinjak oleh roda kekuasaannya sendiri. Mungkin kita semua adalah Sulaiman dalam skala kita masing-masing. Seperti tadi saya gambarkan supaya kita meniru Nabi Sulaiman. Memiliki sedikit pasukan berupa jabatan, pengakuan harta atau kecerdasan. Lalu di tengah pawai kejayaan kita sendiri adakah kita cukup rendah hati untuk berhenti sejenak dan mendengar semut-semut di sekitar kita? Suara hati nurani, kritik yang halus atau tangisan orang yang terpinggirkan oleh langkah kita. Dan ketika kita mendengarnya, akankah respon kita adalah tawa arogansi atau tawa syukur yang kemudian berujung pada doa? Ya Allah, berikanlah aku kemampuan untuk bersyukur dan jadikanlah aku bagian dari hamba-hambamu yang soleh. Karena sungguhnya tahta sejati seorang hamba bukanlah singgasana tetapi senyum dan syukur tadi. Nah, inilah kalau para elit ya, baik itu anggota DPR ataupun legislatif, ya, yudikatif, itu meniru Nabi Sulaiman itu tidak akan arogansi, Pak. Karena kalau arogansi ya, itu yang terjadi adalah ya balasan semesta itu kadang instan ya. Cuma ngomong yang istilahnya gembede ya, adigang, adigung, adiguno kalau bahasa Jawanya. Itu akhirnya ya semesta menggerakkan rakyat untuk memprotes. Nah, sayangnya protesnya ini kalau keterlaluan ditunggangi hal-hal yang tidak baik. Harusnya protes yang baik, tapi kadang ditunggangi yang tidak bertanggung jawab dengan cara yaitu menjarah dan lain sebagainya. Itulah yang salah. Sekarang kita mengaplikasikan syukur ya. Tadi karena sudah senyum, sekarang mengaplikasikan syukur. Kita lihat dulu dalam surat 14 ayat 7 ya. Ini panjenengan sudah hafal dan hampir tiap pengajian mungkin muncul ayat ini ya. Surat Ibrahim ayat 7.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azdanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jadi dan ketika ya diumumkan ya fa'adzana ataupun diberitahukan rabbukum Tuhanmu. Jadi Allah itu sudah memberikan pengumuman atau informasi ya. La in syakartum la azidanakum. Kalau kamu bersyukur ya, bersyukur kita belum terjemahkan dulu. Itu akan la azidanakum akan mendapat tambahan. Wala in kafartum apabila kamu kafir ya, sungguhnya siksaku amat pedih. Berarti antara syukur dan kufur ini kan apa itu? Bertolak belakang. Nah, kalau kufur itu mendustakan atau menutup, berarti syukur itu salah satunya yang sering saya sampaikan adalah membuka mata hati, membuka mata kolbu. Menerima pemberian Allah itu kita syukuri, kita hargai, kemudian hati kita terbuka. Tapi kalau kufur itu kan menutup, mata hatinya tertutup, ya, tidak menghargai pemberian Allah. Maka kebalikannya seperti ini, ya. Jadi inilah ayat Quran untuk memahami seperti itu. Mudah jadi kalau kita melihat Quran itu sebenarnya definisi syukur menurut Al-Quran dan definisi syukur menurut manusia nanti beda. Kalau menurut kalian ya ini mudah dipahami. Nanti akan ditambahi kalau kita terbuka, ya, tidak menutup. Kalau sudah menutup itu menutup ilmu dari orang lain, menutup pandangan dari orang lain, ya, itu kena terbuka namanya. Apalagi hatinya yang tutup. Tapi kalau sudah terbuka, mengalir terus, ya rezekinya, ilmunya dan sebagainya kan enak. Dan itu akan berkah, akan ditambah. Tapi kalau kubur menutup, ya sudah, namanya sudah tutup. Kadang malah ayatnya, ya, malah ditambahi oleh Allah karena dia itu sudah menutup diri, ya. Khotamahullahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Gisawah, jadi ditambah malah disegel sisan dan sebagainya, malah tambahan. Sehingga diperingatkan atau tidak sama saja, gitu kan. Anda tahum au lam tundirhum la yu'minun gitu. Ya, kita lanjut. Berarti kita harus bersyukur membuka hati, membuka mata jiwa, membuka mata batin dan juga menghargai pemberian Allah. Sekarang surat 16 ayat 78. Ini juga sering muncul ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum mim butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Jadi Allah ya mengeluarkan kamu dari perut ibumu dan tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah menjadikan ya, pendengaran, penglihatan dan afidah atau hati nurani supaya kamu itu bersyukur. Maka kalau Lebaran itu kan kadang kita dapat keterangan Pak, Idul Fitri kembali ke fitrah kan begitu gitu. Fitrah seperti bayi baru lahir kan ngoten nggih. Nah, bayi lahir itu apa? Tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Nah, kalau kita sudah merasakan fitrah seperti itu, wah saya itu menyadari tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Akhirnya kan Allah Akbar, Allah Maha Besar, yang kita agungkan itu Allah bukan diri kita kan begitu. Itu kalau fitrah dimaknani seperti bayi lahir. Jadi kita menyadari oh akhirnya tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, bukan siapa-apa dan belum tahu apa-apa. Lantas ya surah Al-Baqarah ayat 152. Wadkuruni udkurkum waskuruli wala takfurun. Ini. Jadi supaya kita ya ingat pada Allah, nanti Allah akan ingat pada kita. Jadi Allah itu berfirman, ingatlah padaku, aku ingat kamu. Bersyukurlah padaku, ya. Kamu jangan menutup, jangan kufur kan begitu. Ini juga syukur lawan katanya adalah kufur. Jadi kita supaya ingat Allah, nanti Allah ingat kita. Setelah itu kita juga suruh bersyukur, ya. Jangan
kufur kan gitu, jangan menutup. Kita lanjut. Ya. Al-Baqarah 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang telah beriman, ya, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. Jadi kita ini sudah diberikan, sediakan rezeki yang baik, ya, untuk makanan kita, dan bersyukurlah, ya. Maka kalau makan itu sebenarnya harusnya berdoa, misalnya minum, ya, bismillah, semoga ada energi yang baik untuk saya, misalnya. Makanan juga begitu, ya. Dengan asmaullah, ya, makanan ini semoga menjadi energi yang baik untuk diri saya, untuk generasi yang selanjutnya dan lain sebagainya. Jadi kuncinya di sini adalah juga suruh mensyukuri rezeki yang dimakan, Pak. Karena manusia itu kan makanan itu kebutuhan primer, ya. Jadi kalau beras mahal itu kan banyak yang protes, Pak. Tapi juga dilematis. Pemerintah itu nek beras murah petani sing protes, nek beras larang karyawan buruh sing protes. Jadi ya pokoknya tengah-tengah gitu aja. Penting orang larang banget, ya orang murah banget kan begitu. Itulah kalau kita nuruti manusia itu nuruti saumahe beda kok. Siji njaluk gudeg, siji njaluk sambal goreng, siji njaluk sop, wis mumet. Wis pokoke iki kanggo Gusti Allah ya, ini hari ini hujan-hujan, besok terang-terang ya. Sing bakul es udan ya aja protes kan begitu. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, bersyukur itu sangat penting. Kita lanjut dulu, mungkin masih 1-2 ayat, ya. Surat Luqman ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillahi wa man yashkur, ya, fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jadi ini syukur juga lawan kata dari kufur. Dan sungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi syukur itu adalah kebutuhan kita, Pak. Kita syukur tidak syukur, manusia ini kupur semua. Allah itu tidak ngaruh, tidak rugi. Allah itu Maha Terpuji dan Maha Kaya, Ghaniyyun Hamid, Maha Kaya, Pak. Maka kemarin saya katakan, orang yang paling kaya di Indonesia kekayaannya terbatas, yang paling kaya dunia terbatas, tapi Allah itu Maha Kaya, kaya tidak terbatas, terpuji, Hamid, Maha yang terpuji. Nah oleh karena itu, ya, kalau kita bersyukur untuk diri kita sendiri, berbuat baik juga untuk diri kita sendiri. Maka kalau kita berkorelasi dengan hukum semesta, namanya baik dan buruk itu adalah plus dan minus. Semua harus kita terima, yang suka, yang menyenangkan juga terima, yang tidak menyenangkan juga terima. Artinya kita sudah netral, karena hakikatnya kita ini tidak punya apa-apa. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kita lanjut dulu. Termasuk bersyukur itu, bekerja itu praktek bersyukur, Pak. Jadi kalau tidur belungker di rumah, punya tenaga, punya kemampuan, masih muda, itu namanya orang yang tidak bersyukur, ya. Maka dalam surat Saba ayat 13, i'malu, ya,
ala Dawuda syukura wa qalilan min ibadiya syakur. Bekerjalah pada keluarga Daud dengan rasa syukur atau penghargaan, dan sangat sedikit hamba-hambaku yang dihargai. Jadi memang perintahnya i'malu, bekerja. Kalau dulu Nabi Daud, ya kita juga sekarang diri kita. Ini makarjo bukan ngamet nih. Nah, sebagai penutup malam ini ayat 47 dari surat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasan wa nauma subata wa ja'alan nahara nusura. Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini kalau dibaca sekilas memang seperti ya malam istirahat ya, karena sebagai pakaian, kalau siang bekerja kan begitu ya. Sebenarnya ini lebih dalam, kalau lebih dalamnya itu walaupun kerjanya itu siang terang benderang, tapi kalau korupsi, ngurangi timbangan, menipu, itu kerjanya gelap, kerjanya malam Pak itu. Kerjanya dalam kegelapan. Tapi walaupun kerjanya malam, tapi kalau tanggung jawab, rezekinya halal, tidak menipu, tidak korupsi, itu juga sudah dalam terang benderang. Salah satunya pemahaman ke dalamnya seperti itu. Jadi hakikatnya seperti itu. Jadi tidak, walah kalau malam suruh istirahat, lah saya dokter shiftnya malam gimana? Jadi ini sebenarnya siang malam itu adalah tanda gelap, kalau siang itu tanda terang. Maka kita terus kerja dalam terang walaupun malam, tapi kerja dalam terang, tidak korupsi dan lain sebagainya. Tapi walaupun kerjanya siang tapi menipu, korupsi, ya sama saja, itu namanya kerja dalam kegelapan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita budayakan untuk kita ya, senyum dan bersyukur ya, karena senyum itu adalah ciri dari happy, bahagia. Karena kalau sehari tanpa senyum artinya bahagia juga kurang, dan bahagia itu adalah dipicu juga oleh hormon-hormon kebahagiaan seperti dopamin dan lain sebagainya, dan itu bisa kita cari ya, lewat sesuatu yang bisa menggembirakan hati kita, termasuk kita belajar itu kalau sambil senang, fokus di sini saat ini sekarang juga akan menstimulasi hormon-hormon yang bahagia. Semoga ada manfaatnya. Yahdillahu linurihi mayasa. Allah memberikan petunjuk semesta rohani pada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Semoga semua makhluk hidup yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu senantiasa hidup berbahagia. Nasrun minallahi wa qarib wa basyiril mukminin. Nasrun minallahi wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.